Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jepri Saputra akan mempresentasikan tugas mata kuliah hasil hutan bukan kayu dengan judul jenis dan nilai ekonomi hasil hutan bukan kayu terhadap suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 12. Hasil hutan bukan kayu merupakan hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali yang berasal dari kayu menurut Dekut tahun 2017. Hutan sangat bermanfaat karena hutan merupakan dapat menghasilkan makanan dan kehidupan sehari-hari pada suku anak dalam. Taman Nasional Bukit 12 telah dikenal sebagai salah satu pusat populasi suku anak dalam di Jambi. Kawasan Taman Nasional Bukit 12 sendiri bahkan ditetapkan sebagai salah satu tujuan khusus yaitu untuk melindungi budaya dan kehidupan suku anak dalam ini. Yang terjadi pada penelitian ini yaitu rumus masalah bagaimana pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dapat dihasilkan nilai ekonominya bagi masyarakat sekitar suku anak dalam. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan nilai ekonominya bagi masyarakat sekitar hutan suku anak dalam. Metode penelitian. Lokasi ini dilakukan di Desa Penyangga, Taman Nasional Bukit 12 yang berada di Resort Air Hitam 2E. Desa yang mempunyai aksesibilitas langsung dari Taman Nasional Bukit 12 dan memiliki aktivitas dalam kawasan Taman Nasional, salah satunya Desa Bukit Saban. Untuk penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, perekam audio, kamera, kalkulator. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu visioner, software pengolah data yaitu berupa mikroskop Excel dan Word. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode sampel acak sederhana dengan menggunakan rumus Slovin. Maka didapatkan 53 responden. Untuk metode penelitian, jenis data yang digunakan itu data primer dan data sekunder. Data primer itu tuh wawancara terhadap suku anak dalam, dan data sekunder itu meliputi data mengenai gambaran umum Taman Nasional Bukit 12. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, sedangkan analisis data yang dilakukan yaitu dengan analisis kuantitatif. Hasil dan pembahasan. Nilai ekonomi HBK dan proporsinya didapatkan 10 jenis HBK, di mana jenis HBK yang pertama yaitu rotan. Didapatkan sebesar 55.488.000 juta rupiah per tahun, sedangkan sebalik sumpah itu didapatkan 114.240.000 per tahunnya. Yang ketiga itu jenis HBK jernang asli, didapatkan 111.200.000 per tahun. Yang keempat, tunjuk langit, itu didapatkan 88.800.000 per tahunnya. Untuk durian haji didapatkan 78.600.000 rupiah per tahun. Untuk damar didapatkan 50.760 per tahun. Madu didapatkan 28.200.000 rupiah per tahunnya. Untuk jenis HBK merpayang itu didapatkan 7.550.000 rupiah per tahunnya. Sedangkan untuk jelutung didapatkan 6 juta rupiah per tahunnya. Dan untuk getah balam itu didapatkan 1.800.000 rupiah per tahunnya. Maka jumlah didapatkan yaitu 1.042 juta rupiah, 22 juta rupiah, 30.000 per tahunnya. Dengan rata-rata per bulan didapatkan 86 juta
Rp835.833. Jenis ABK yang pertama itu didapatkan itu madu. Madu merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang terdapat di kawasan Taman Nasional Bukit 12. Pohon pohon yang digunakan untuk sarang madu ini biasanya pohon meranti dengan nama latin Sore sp, kemudian kedondong, Sponsia sp, dan ulai Asonia scolaris. Proses pemanen madu oleh suku anak dalam ini dipanen 1 kali dalam 1 tahun. Madu ini dijual dengan harga 1 miliar, 1 liternya yaitu Rp100.000. Jenis HBK yang kedua yaitu rotan. Rotan merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat suku anak dalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku anak dalam menguatkan 22 jenis rotan sebagai sumber penghasilan. Rotan ini dijual kepada pembeli dengan panjang 4 meter dengan harga Rp6.000 sampai Rp7.000 sesuai dengan jenis rotan yang dijual. Jenis HBK yang ada di Taman Nasional Bukit 12 itu yang ketiga itu damar. Damar merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang terdapat cukup banyak di Taman Nasional Bukit 12. Damar biasanya digunakan suku anak dalam sebagai obor ataupun dijual langsung kepada masyarakat luar hutan. Biasanya damar dijual dengan harga 1.000 per kilonya. Jenis HBK yang kemudian ada jernang. Jernang adalah resin yang menempel dan menutupi bagian luar buah rotan. Jernang dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan seperti diare, obat luka, serbuk gigi, asma, serta pembekuan darah. Biasanya jernang asli mencapai Rp1.900.000 per kilonya. Sedangkan untuk berupa biji belum diolah itu dihargai dengan Rp260.000 per kilonya. Kemudian ada merpayang. Merpayang merupakan hasil bukan kayu yang berasal dari famili Sterculiciae yang terdapat di Taman Nasional Bukit 12. Merpayang dipanen 1 kali dalam 1 tahun. Biasanya merpayang dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya. Kemudian ada durian. Durian dimanfaatkan oleh suku anak dalam. Yang didapatkan yaitu ada 2 jenis durian. Durian haji dengan nama latin Diriojubetunus dan durian daun Durio excelsiorus yang memiliki jenis buah lebih kecil daripada durian biasanya. Buah durian biasanya dipanen setahun sekali dengan rata-rata harga Rp10.000 per buahnya. Pada satu kali panen itu menghasilkan 50 sampai 400 buah per orangnya. Kemudian ada sebalik sumpah dengan nama latin Sympolcus sp, merupakan salah satu HBK yang dimanfaatkan oleh suku anak dalam pada hasil hutan. Sebalik sumpah biasanya biji yang digunakan dijadikan gelang yang dihargai dengan Rp20.000 per gelangnya dan kalung dihargai dengan Rp50.000 per kalungnya. Kemudian ada getah balam. Getah balam merupakan hasil bukan kayu yang ke dalam latek yang secara komersial dimanfaatkan untuk bahan industri karet. Biasanya balam digunakan sebagai obor atau dijual dengan harga Rp25.000 per kilonya. Kemudian ada getah jernang. Getah jernang atau dengan nama latin Dera sp merupakan salah satu hasil bukan kayu yang dimanfaatkan oleh suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 12. Getah yang keluar ini sebanyak 2 sampai 3 jam setelah penyadapan. Untuk teknik pemotongan getah dilakukan pada pagi hari jam 5 pagi sampai 10 pagi. Karena jika sudah terkena matahari, getah jelutung sulit untuk keluar.
Kemudian ada tujuk langit atau dengan nama latinnya Helmitopsis zeylanica ini merupakan hasil hutan bukan kayu dari kelompok paku-pakuan. Biasanya dalam 1 bulan suku anak dalam mampu mengumpulkan 5 sampai 15 kilogram. Cara pengolahan jenis HBK ini hanya dijemur lalu dijual dengan harga 50.000 per kilonya. Untuk mata pencarian suku anak dalam yang hidup di Taman Nasional Bukit 12, ini ada yang mencari HBK itu sebesar 53 orang, berladang atau berburu itu ada 14 orang, tenaga kerja atau warsi itu terdapat 3 orang, ban polhut itu ada 1 orang, guru suku anak dalam itu ada 1 orang, humas ada 5 orang, dan pekerja harian itu hanya ada 1 orang. Untuk presentasi pendapatan suku anak dalam, ini ada 2. Pendapatan selain HBK itu didapatkan Rp357.600 per tahunnya. Sedangkan untuk pendapatan hasil HBK yang didapatkan itu sebesar Rp1.042.030.000 per tahunnya. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu didapatkan 10 jenis HBK di Taman Nasional Bukit 12 dengan sebesar Rp1.044.030.000 per tahunnya. Nilai tertinggi itu didapatkan pada rotan sebesar 55.487.887.000 per tahunnya dengan proporsi sebesar 53,25%. Sedangkan untuk jenis HBK yang paling rendah itu didapatkan jenis getah balam dengan nilai Rp1.800.000 per tahunnya dengan proporsi 0,17%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa hasil hutan bukan kayu memiliki manfaat yang besar terhadap ekonomi sumber suku anak dalam yang ada di Taman Nasional Bukit 12. Penelitian ini dilakukan oleh Ulfa, Abayudi, dan Sirait pada tahun 2019 dengan judul Jenis dan Nilai Ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu terhadap Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.